Selamat siang anak-anak kelas 12 AKL, di mana kita bertemu kembali dalam mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Nah, di mana kemarin kita sudah libur, sudah belajar di rumah ya, tiba saatnya kita akan kembali lagi dalam pembelajaran. Pertama-tama bisa harus ucapkan dahulu selamat tahun baru untuk anak-anakku. Semoga di tahun 2021 ini anak-anak bisa belajar dengan semangat, bahkan lebih semangat lagi ya. Untuk yang sekarang, kita akan dalam materi baru, yaitu adalah materi tentang proses produksi melalui dua departemen, yaitu ada departemen 1 dan departemen 2. Yang pertama, tidak terdapat persediaan barang dalam proses pada awal periode. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana jika proses produksi melalui dua departemen tetapi tidak terdapat barang dalam proses pada awal periode. Nah, di sini sudah ada soal PT Mulia Putra beralamat demikian mengolah produk melalui Departemen Produksi 1 dan 2. Data produksi dan biaya Departemen 1 dan 2 selama bulan Juni 2019 adalah sebagai berikut. Dan ini adalah untuk Departemen 1, ini Departemen 2, dan ini adalah data biaya produksinya. Dan kita disuruh membuat apa? Di sini menghitung harga pokok produk Departemen 1, mencatat biaya produksi Departemen 1, menghitung harga pokok produk Departemen 2, mencatat biaya produksi Departemen 2, dan menyusun laporan biaya produksi ya. Sekarang kita mau masuk ke yang pertama, yaitu menghitung harga pokok produksi untuk Departemen 1 ya. Untuk yang pertama yaitu menghitung perhitungan harga pokok produk Departemen 1. Itu ada perhitungan harga pokok tiap unit produk. Berdasarkan data produksi Departemen 1, unit ekuivalen produk yang dihasilkan tiap unsur biaya produksi dihitung sebagai berikut. Nah, kita lihat ya. Unitnya itu yang jadi itu ada 25.000. Jadi yang kita hitung adalah 25.000 ditambah atau tambah dengan di sini berapa persen untuk biaya bahan baku 100%, untuk biaya konversi itu 40%, di mana biaya konversi itu isinya adalah BTK dan BOP ya. Nah, biaya bahan baku 100 dikali 5.000 unit, 5.000 adalah BDP, barang dalam proses akhir ya, 5.000. Oke. 5.000 unit, maka itu 25.000 dikali 100% ditambah 100% dikali 5.000 unit dapatlah 30.000. Dan untuk biaya tenaga kerjanya yaitu 25.000 ditambah 40%. Kan di sini konversinya dikatakan bahwa untuk biaya konversi 40% ya. Berarti 40% dikali 5.000 unit 27.000 unit. Terus unit ekuivalen biaya overhead pabrik yaitu 25.000, 40% dikali 5.000 unit yaitu sebesar 27.000 unit. Berdasarkan data biaya produksi Departemen 1, biaya produksi tiap unit produk yang dihasilkan departemen adalah sebagai berikut. Ini 30.000 didapatkan dari sini. Nah, 27.000 didapatkan dari sini nih. Sama 27.000 untuk BOP dapatkan dari sini ya. Nah, terus ini jumlah biaya produksinya untuk Departemen 1 itu ada 360 juta, 202 juta 500, baru itu 186 juta 300.000 ya. Nah, ya. Terus habis itu 360 juta dibagi dengan 30.000 unit dapatlah 12.000. Terus 202 juta 500 dibagi dengan 27.000 dapatlah 7.500. 186 juta 300.000 dibagi dengan 27.000 unit yaitu dapatlah 6.900. Maka di total semuanya harganya yaitu sebesar 26.400. Nah, setelah itu kita akan melakukan perhitungan harga pokok yang dihasilkan ya. Untuk yang pertama yaitu produk yang dihasilkan dari Departemen 1 bulan Juni 2019 terdiri atas produk jadi yaitu 25.000 ya. Nih 25.000 produk jadinya, produk dalam prosesnya 5.000 ya. Nah, unit dan barang yang
dalam proses akhir periode itu 5.000 unit. Biaya bahan bakunya 100% dan biaya konversi 40%. Harga produk jadinya yaitu yang produk jadi 25.000 dikali dengan 26.400, yaitu yang ini, maka didapatlah 660 juta ya. Lalu di sini biaya bahan bakunya 25.000 dikali dengan 12.000 ya, karena kan ini jadinya 25.000 dikali 12.000 yaitu ini, baru itu BTK-nya 25.000 dikali 7.500 didapat dari sini, lalu itu BOP 25.000 dikali 6.900 ya, dijumlahkan maka hasilnya pun 660 juta juga ya, sama ya. Lalu ini adalah harga pokok produk yang masih dalam proses ya, proses periode akhir yaitu 5.000 unit ya. Berarti 5.000 dikali 100% dikali 12.000 yaitu sebesar 60 juta. BTK 5.000 dikali 40% 7.500 ya, 7.500 itu didapat dari sini ya, 6.500 dapat dari sini ya. Baru itu 15 juta untuk yang BTK dan BOP-nya untuk yang barang dalam proses yaitu 13.800. Maka ditotalkan semua menjadi 88.800.000. Nah, setelah itu 660 juta ditambah dengan 88.800.000 menjadi 748.800.000 ya. Nah, setelah itu kita disuruh membuat apa lagi nih? Mencatat biaya produksi departemen 1. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, sekarang kita akan melakukan pencatatan biaya produksi departemen 1. Di sini ada barang dalam proses atau biaya bahan baku departemen 1 yaitu 360 juta, yaitu didapat dari sini ya. 360 juta dan untuk yang BTK-nya 202 juta 500.000 dan 186 juta 300.000 ya. Nah, sekarang kita tinggal buat kalau untuk yang BB atau biaya bahan baku di sini pada persediaan bahan baku. Untuk BTK itu biasanya berkaitan dengan beban gaji atau upah, dan untuk yang BOP itu akun-akun BOP yang dikredit ya. Nah, jurnal untuk mencatat produk jadi yang ditransfer ke departemen 2. Nah, BDP bahan baku departemen 2 yaitu 660 juta itu didapat dari sini, berarti isinya terdiri dari BBB, BTK, dan BOP ya. Nah, BBB yaitu 300, BTK yaitu 187, dan untuk BOP 172 juta 500 ya. Untuk yang selanjutnya itu tadi barusan produk jadi, dan ini adalah produk barang dalam proses departemen 1 yaitu di sini 88 juta sesuai dengan yang ada di sini yang sudah kita catat 88.800. Di sini ada biaya bahan baku departemen 1 itu 60 juta dan ini ada BTK departemen 1 itu 15 juta dan di sini ada BOP departemen 1 13.800 ya. Nah, habis kita mencatat biaya produksi di departemen 1, sekarang kita akan mencatat yang selanjutnya adalah menghitung harga pokok produk untuk departemen 2, di mana yang kita ketahui departemen 2 di sini hanya biaya konversi. Tadi misalnya sudah bilang bahwa biaya konversi itu hanya terdiri dari BOP dan BTK ya. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Penghitungan harga pokok tiap unit berdasarkan data produksi departemen 1 selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut pada departemen 2 pada bulan Juni 2019. Dihasilkan sebanyak 23.000 unit produk jadi yang ditransfer ke gudang produk jadi dan 2.000 unit produk yang masih dalam proses dengan tingkat penyelesaian biaya konversi 50%, unit ekuivalen produk yang dihasilkan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik ditambahkan di departemen 2 adalah 23.000 biaya produk jadi. Ini ya 23.000 konversi 50% dan ini adalah untuk barang dalam proses ya. Nah, 23.000 ditambah 50% dikali 2.000 unit maka didapatlah 24.000 unit ya.
Biaya konversi yang dipakai Departemen 2 di dalam bulan Juli terdiri atas biaya tenaga kerja sebesar 72 juta dan biaya overhead pabrik 86.400.000. Oke, kita lihat ya. BTK 72 juta dan biaya overhead pabrik 86.400.000 ya. Nah, berdasarkan data tersebut, biaya produksi tiap unit produk yang ditambahkan di Departemen 2 dihitung sebagai berikut. Nah, biaya tenaga kerjanya itu 72 juta. Nah, 24.000 unit dibagi menjadi 3.000 ya. Untuk BOP-nya 86.400 dibagi 24.000 unit menjadi 3.600. Maka jumlah biaya tiap unit produk yang ditambahkan di Departemen 1 menjadi 6.600 ya. Jadi kan tadi kan 26 ya. Untuk di Departemen 1 kan 26.000 sekian. Nah, ternyata di Departemen 2 itu diolah kembali, diolah lagi untuk step selanjutnya. Maka dihitunglah bahwa biaya tiap unit produk dari Departemen 1 itu sebesar tambahannya itu adalah 6.600 ya. Nah, sekarang kayak gini, harga pokok tiap unit produk jadi di Departemen 2 yaitu harga pokok tiap unit yang diterima dari Departemen 1 adalah 26.400 ya. Di sini 26.400. Nah, terus ini biaya produksi tiap unit yang ditambahkan di Departemen 2 yaitu 6.600. Jadi kalau ditambahkan menjadi 33.000. Yang kedua adalah perhitungan harga pokok produk yang dihasilkan di Departemen 2. Nah, produk yang dihasilkan Departemen 2 terdiri atas produk jadi yang ditransfer ke gudang. Produk jadi sebesar 23.000 unit dan barang yang masih dalam proses dengan tingkat penyelesaian biaya konversi 50% sebanyak 2.000. Nah, harga pokok produk tersebut dihitung sebagai berikut. Nah, harga pokok barang dalam proses yaitu 23.000. 23.000 yang mana? Yaitu yang produk jadi di Departemen 2. Produk jadi Departemen 2 itu 23.000. 23.000 dikali 33.000 didapat dari sini. Kombinasi antara harga pokok di Departemen 1 dan tambahan yang di Departemen 2, yaitu menjadi 759 juta. Harga pokok barang dalam proses yaitu 2.000 ya dikali 26.400 yang di Departemen 1, harga yang di Departemen 1 yaitu menjadi 52.800.000. Terus ada biaya produksi tambahan di Departemen 2 yaitu ada BTK 2.000 karena tadi kan dia 2.000 dari sininya 2.000 untuk yang barang dalam proses ya. Untuk barang dalam proses itu 2.000 dikali 50%, biaya konversinya dikali 3.000. 3.000 dari mana? Yaitu harga dari sini ya, 3.000 ya. Nah, 3.600. Nah, dapat juga di sini 2.000 dikali 50%. Dikali dengan 3.000, 2.000 dikali 50% dikali 3.600. Maka didapatlah 59.400 ya. 59.400, jadi 759 juta ditambah dengan 59.400 menjadi 818 juta 400 ya. Nah, sekarang kita akan membuat pencatatan biaya produksi Departemen 2. Sama kayak tadi biaya produksinya pencatatannya. Ini untuk yang saldonya, untuk yang awal. Ya, BTK BOP 72 juta 86.400. Sini berkaitan dengan beban gaji dan upah, akun-akun BOP yang dikredit. Nah, setelah itu jurnal untuk mencatat produk jadi yang transfer ke gudang. Ini produk jadi yang transfer ke gudang. Tadi kan untuk ini kedua, Departemen kedua itu adalah 23.000, yaitu ada 23.000. 23.000 ini produk jadinya dikali 26.400 itu ada 607.200.000. Nah, ada biaya tambahannya yaitu untuk BTK itu 23.000, 23.000 dikali 3.000 dan 3.600. Maka didapatlah setelah diakumulasikan semuanya ditambah menjadi 759 juta ya. Nah, jurnalnya yaitu ada persediaan produk jadi, yaitu persediaan produk jadinya 759 juta ya. Terus ini biaya bahan baku Departemen 2-nya itu 607
ya, 1.200.000, baru itu ada BTK-nya 69 juta, 82.800.000 ya. Nah, selanjutnya itu jurnal untuk mencatat barang dalam proses periode akhir, yaitu tadi yang sisa 2.000 ya. 2.000 dikali 26.400, yaitu dapat 52.800, 52.800. Terus sini ada biaya produksi yang ditambahkan di Departemen 2, yaitu adalah BTK 2.000 dikali 50% dikali 3.000, dan juga untuk BOP 2.000 dikali 50% dikali 3.600. Maka didapatlah sekian. Lalu di sini dijumlahkan ini menjadi 59.400.000. Maka persediaan BDP Departemen 2 59.400.000, dan untuk BDP BBB Departemen 2 tadi yang ini 52.800.000. Baru itu untuk BTK-nya 3 juta dan untuk BOP-nya 3.600.000. Nah, setelah kita sudah semua, sekarang kita masuk ke dalam laporan biaya produksi untuk Departemen 1, dan ini kita input dulu yang Departemen 1. Ya, di sini ada jumlah langsung masuk proses 30.000, jumlah produk yang ditransfer ke Departemen 2 itu ada 25.000, dan biaya konversi itu ada 5.000 dan ditotalkan 30.000. Dan ini didapat dari awal yang tadi di soal. Lalu ini juga ada tadi kan di depan. Yang ini ya, yang ini ya dia. Lalu yang lanjut lagi, ini 660 juta ya, 25.000 dikali 26.400.000, karena di Departemen 1 itu kan 26.400.000 ya. Nah, harganya per unitnya. Terus harga pokok barang dalam proses akhir periode itu ada biaya bahan bakunya 60 juta di akhir periode. Kita cek ya. Nih dia akhir periode itu 60 juta, 15 juta, 13 juta 800 ya. Jadi laporan ini berdasarkan yang ada yang sudah kalian jawab. Jadi kalau misalnya di sininya salah, berarti kalian dari atas juga sudah salah ya. Jadi ini ditambah 660 juta ditambah dengan 88 juta 800, maka menjadi 748 juta 800.000 ya. Nah, setelah itu kita masuk ke laporan biaya produksi untuk Departemen 2 sama. Ya, hanya saja di sini harga produksinya itu hanya ada BTK dan BOP ya. Di sini 660 juta, sedangkan rata-rata biaya per unit itu adalah 26.400 ya. Untuk biaya tenaga kerjanya itu sekian 72 juta. Untuk yang BOP-nya 86.400, dan ternyata biaya produk per unit produksinya itu adalah 3.600 ya. Terus dijumlahkan menjadi 33.000, dan di sini menjadi 818.400.000, dijumlahkan dari atas ke dari 660 juta ke 86.400.000 ya. Setelah itu kita akan mencari harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang, yaitu kan produk jadinya kan tadi Departemen kedua kan 23.000, dan setelah itu harga akumulasinya 33.000, yaitu didapat dari yang ini produk harga pokok produk di Departemen 1 ditambah dengan harga produksi tambahan ya. Harga produksi tambahan di Departemen 2 ya. Jadi 33.000. Jadi setelah itu dikalikan menjadi 759 juta ya. Di sini juga ada harga pokok produk dari Departemen 1 itu 2.000, ini sisanya harga pokok produk ya. Jadi kenapa di sini kok ikut dihitung? Karena kan ini kan 23.000 ditambah 2.000 kan 25.000. 25.000 ini adalah barang yang ditransfer dari Departemen 1. Jadi ternyata di Departemen 2 dia yang bisa diselesaikan hanya 23.000 dari 25.000 itu. Dan ada sisa 2.000 yang masih dalam proses barang dalam proses ya. Jadi dia juga tidak berhak untuk dikalikan dengan 26.400 karena dia barang dari Departemen 1 ya, 52.800.000, dan sini ada biaya produksi tambahan di Departemen 2, biaya tenaga kerjanya ada 3 juta, itu didapat dari mana? 3 juta. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung, bisa dilihat di sini. 3 juta didapat dari 2.000 dikali 50% dikali 3.000, dapatnya 3 juta. Begitu juga dengan BOP-nya 2.000 dikali 50% dikali 3.600 ya, dapatlah
3.600.000. Nah, habis itu ini ditambahkan 52.800.000 ditambahkan 3 juta ditambah 3.600.000. Didapatlah 59.400.000, maka itu ini ditambahkan lagi 700.059.000 ditambah 59.400.000, yaitu menjadi 818.400.000 ya. Nah, itu aja penjelasan dari Miss Ernest. Hari ini kita materi aja dulu. Untuk tugasnya itu kemungkinan besok akan Miss berikan. Oke, materi ini itu ada di halaman materi ini tuh ada di halaman 131 ya. Jadi kalian bisa mendengarkan video ini sambil membuka materinya di halaman 131. Oke, hanya itu aja dari Miss Ernest. Miss Ernest mohon maaf bila ada salah-salah kata. Miss Ernest mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang masih memperhatikan setiap materi yang Miss berikan. Tetap jaga kesehatan dan jangan keluar rumah jika tidak penting. Dan jangan lupa menggunakan masker dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Hanya itu aja dari Miss Ernest. Miss Ernest ucapkan terima kasih.